Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kami berterima kasih karena semua yang sudah Yesus kerjakan bagi kami. Malam ini kami rest di dalam Kristus. Malam ini kami beristirahat di dalam Kristus. Dan kami percaya ketika kami beristirahat, anugerah bekerja bagi kami. Dalam rest yang sedang kami kerjakan 21 hari, mempercayai firman Tuhan, berdoa, berpuasa, memperkatakan, mendeklarasikan firman Tuhan, menabur benih keuangan kami mau mendengarkan firman Allah. Biarlah Roh Kudus bicara, memperlengkapi kami malam ini. Oh haleluya. Sampaikan melalui pikiran perkataan hamba-Mu tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun, dalam nama Yesus. Setiap jemaat diberkati Allah. Yang mendengar di sini, mendengar di Facebook, yang mendengar di Zoom, semua kami disatukan dalam roh kami. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, inilah tahun percepatan peningkatan supernatural. Katakan, inilah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Kasih pujian bagi Dia. Oke, lampunya bisa nyalakan. Dan salam supernatural. Tahun pelipat kenaan dan tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Haleluya. Inilah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Oke. Saudara yang kasih, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ucapkan selamat malam, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Rest in Christ. Haleluya. Amen. Nah, saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang ada di sini, yang berdatang malam ini, maupun yang sedang berada mengikuti Facebook maupun di Zoom, kita masih terus dalam rangka berdoa, berpuasa, memberi. Karena itu saudara yang belum tulis kartu deklarasi saudara, saudara boleh minta di depan, di resepsionis sana, di meja depan, untuk saudara boleh tulis dan saudara gantung di situ. Tiap hari saudara, pokoknya tiap kali saudara datang di Victory Life House, saudara, bagian yang saudara juga lakukan, datang di tempat gantung situ dan saudara mendeklarasikan. Amin. Katakan, ini tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Saya mengalami 1, 2, 3, 4, 5 dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kasih, lakukan itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, tiap kali pengajaran pastikan saudara bawa catatan saudara dengan buku atau dengan HP. Pastikan saudara, kita sedang memberikan pengajaran. Mencatat adalah pekerjaan yang alkitabiah. Mencatat adalah bagian dari gaya kehidupan seorang murid, ya. Nah, pastikan saudara kasih, kita sudah semua. Saudara pikir Pak John tidak mencatat, ya? Kita mencatat dengan elektronik, ya, mencatat semuanya. Nah, Bapak Ibu saudara yang mau menggunakan manual, silahkan juga, supaya otot-otot jari saudara tetap juga lurus dan baik, saudara kasih, ya. Kemudian saudara kasih, yang ketiga, pastikan sedapat mungkin kalau Anda bisa beribadah on site di tempat ini, make it happen. Pastikan itu dapat dilakukan, ya. Anda jangan bercita-cita, ini hujan, memang ini musim hujan, sampai bilang musim panas, saudara kasih, ya. Jangan bercita-cita ini hujan jadi tidak datang. Memang ini musim hujan, jadi kita mesti siapkan. Jadi kalau memang saudara, Facebook dan Zoom adalah pilihan kedua, bukan pilihan pertama. Kita lebih suka saudara ada di sini, berdoa bersama, dengar firman, impartasi firman Allah. Oke? Jelas sampai sini? Katakan amin. Baik umat Tuhan, malam ini saya mau bicara kepada kita beberapa sesi ke depan, yaitu tentang
status atau posisi dan keadaan atau pengalaman kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1-4, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, katakan, maka pekerjaanmu adalah apa? Carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu perkara yang Kristus sudah kerjakan. Oke? Jangan cari di mana, lihat di atas. Lihat di atas, tahu-tahu jatuh, saudara kekasih. Katakan, perkara yang di atas adalah pekerjaan yang Kristus sudah kerjakan. Apa, saudara? Ya, di mana Kristus ada? Duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian, kalau Anda berhenti mencari, maka ayat kedua bilang apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kakimu di bumi, tapi pikiranmu di sorga. Katakan, kaki saya di bumi, pikiran di sorga. Apa? Itu artinya kamu di-drive, diarahkan, disetir dari sorga. Haleluya. Dan Anda bergerak di bumi ini, motivasinya, dorongannya, semangatnya, powernya dari sorga. Pikirkan perkara yang di atas. Yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Alasan kenapa kita perlu mencari perkara yang di atas, berpikir pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran tentang hal-hal yang Kristus sudah kerjakan, karena saya dan saudara tersembunyi. Katakan, saya tersembunyi dalam Kristus. Apa? Ya. Jadi sebelum Anda ditemukan oleh musuh, musuh menemukan Kristus. Dan kalau musuh menemukan Kristus, dia akan bilang apa? Maaf Pak, salah alamat. Haleluya. Kenapa? Karena Yesus akan membela saya dan saudara. Kemenangan sudah ada di pihak kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam apa? Pujian penyembahan? No, di dalam kemuliaan. Sekarang pujian penyembahan, ya, dan juga semua aktivitas kita adalah akumulasi kumpulan-kumpulan kemuliaan yang nantinya itu semua akan menjadi penuh dengan kemuliaan, kepujian yang nantinya kita juga terima untuk diri kita sendiri. Banyak orang Kristen menjadi putus asa pada tahap awal mereka menjadi Kristen. Bahkan sudah lama menjadi Kristen pun, kehidupan Kristen mereka memiliki keputusasaan, kekecewaan, ketidakpercayaan, ketidakyakinan, tidak solid fondasi keselamatan mereka, siapa mereka dalam Kristus, sehingga mereka banyak kali sedih, bimbang, ragu, takut, apakah saya sudah selamat atau belum. Agar supaya saya selamat, maka tiap kali ada tantangan terima Yesus, saudara juga ikut, dan saudara benar-benar merasa aman. Habis itu mulai bimbang, ragu, dan rasanya kok kalau terus-terus mengaku Yesus Tuhan tiap kali ada ibadah, mantap. Tapi kalau di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, keseharian, sehari-hari, di dalam kamar sendiri, rasanya belum mantap. Rasanya saya belum selamat. Dan itu saudara kekasih banyak dialami oleh kehidupan Kristen banyak orang. Karena mereka tidak memahami pengajaran tentang status mereka atau posisi mereka dan keadaan mereka, pengalaman mereka di dalam Kristus sehari-hari. Sangat penting bahwa setiap kita harus percaya dan mengetahui perbedaan antara posisi saya dan keadaan saya atau pengalaman, posisi dan pengalaman, atau posisi dan keadaan saya, atau posisi dan situasi kondisi saya. Saudara mesti tahu itu. Setidaknya ada 7 baris kebenaran atau 7 poin kebenaran yang dijabarkan dalam firman Tuhan yang akan saya bagikan malam ini, yang semuanya berhubungan dengan
orang percaya, berhubungan dengan posisi kita sebagai orang percaya dan pengalaman kita, keadaan real kita setiap hari. Yang pertama, perbedaan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Saudara mesti tahu. Yang kedua, antara iman dan perbuatan. Dan yang ketiga, antara sifat lama dan sifat baru. Yang keempat, kelima, antara keselamatan dan upah atau imbalan. Yang keenam, antara tahta pengadilan Kristus dan pengadilan tahta putih agung. Apa yang kita maksud dengan kedudukan dan keadaan orang percaya? Ini yang saudara bisa. Nah, yang ketujuh, perbedaan antara kedudukan kudus dan keadaan kita. Bagaimana soal kekudusan dan bagaimana dengan keadaan kita? Masih relevan, masih kokoh, masih kuat? Nah, ini semua saudara kekasih akan ditemukan dalam dua kata tadi. Posisi saya dan keadaan saya. Coba katakan bersama-sama. 2, 3. Posisi saya dan keadaan saya. Apa yang menyangkut kedudukan saudara atau posisi saudara, dan apa yang menyangkut dengan keadaan saudara sebagai orang beriman, pengalamanmu sepanjang hari-hari kehidupan. Yang pertama atau yang posisi kita adalah keberadaan kita di dalam Kristus di hadapan Allah. Keadaan kita adalah apa yang kita alami dalam perjalanan kita di dunia ini di hadapan orang lain. Itu artinya di hadapan Tuhan Anda bisa dan orang benar, tapi di hadapan orang dunia atau di hadapan orang lain, saudara salah semua. Saudara tidak ada satupun yang benar. Tapi di hadapan Tuhan posisimu adalah apa? Benar semuanya. Bisa terjadi itu. Dan seringkali kita lebih setuju pandangan orang dan kita berusaha untuk benar di hadapan manusia. Akibatnya kita salah kaprah. 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang mati bersama Adam, semua orang hidup bersama Kristus. Nah, saudara yang kasih, katakan, mati bersama Adam, hidup bersama Kristus. Come on. Secara alami, natural, Tuhan melihat kita semua ini di dalam Adam. Kita semua terkait dengan kelahiran dan darah Adam, yang adalah kepala kesatuan ras manusia itu, ya. Kepala federasi dari kesatuan umat manusia namanya Adam, kepala ciptaan lama, dan ditempatkan di dalam Kristus kepala ciptaan baru. Dan oleh karena itu kita diberi kedudukan yang sama sekali baru di dalam Kristus. Katakan, sama sekali baru. Katakan, saya sama sekali baru dalam Kristus. Come on. Apa? Lebih meyakinkan? Yes. Itu posisi saudara. Oleh karena itu kedudukan kita adalah semua keberadaan kita di dalam perhitungan Allah berdasarkan persatuan kita dengan Tuhan dan juru selamat kita dengan Yesus. Posisi kita di dalam Kristus benar-benar sempurna. Sama seperti Dia sempurna, demikian pula Allah menganggap kita sempurna.
karena kita percaya kepadanya dan kita adalah miliknya. Tapi untuk keadaan kita hari ini, betapa jauh dari sempurna. Posisi sempurna, tapi pengalaman jauh dari sempurna. Apa saya bilang, saudara? Kita lihat ada beberapa ayat yang menerangkan posisi kita dan keadaan kita. Roma 1 ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang tinggal di Kupang, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah dan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Posisi saya dan saudara adalah orang kudus. Posisi saya dan saudara sebagai apa? Sedangkan keadaan kita berada di Roma atau di kota Kupang. Katakan, saya orang kudus yang berdiam di kota Kupang. Come on. Amin. Yes. Yang kedua, 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Haleluya. Posisi kita di sini adalah dikuduskan dalam Kristus. Katakan, saya dikuduskan dalam Kristus. Keadaan saya berada di mana? Saudara berada di kota mana? Korintus. Yang ketiga, Galatia 5 ayat 1 dan 7. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh, jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Posisi kita tuh orang merdeka. Pengalaman sehari-hari tidak menuruti. Jadi orang merdeka yang tidak taat kebenaran. Orang benar yang melanggar lampu merah. Orang benar yang komplain soal pajak tapi tidak pernah bayar pajak. Padahal orang apa, saudara? Orang kudus. Orang kudus yang makannya tidak berdoa. Orang kudus yang tidak tahu berterima kasih. Orang kudus yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang kudus yang suka marmar. Tahu suka marmar? Marah-marah. Saudara, orang kudus yang suka bot-bot, suka boto-boto. Orang kudus yang suka mempersalahkan orang lain, semuanya salah. Dia sendiri yang benar. Nah, saudara, enggak sih? Itu keadaan kita. Orang merdeka, tapi pengalamannya tidak merdeka. Yang keempat, Efesus 1 ayat 1 dan 3, dari Paulus Rasul Yesus Kristus kehendak Allah pada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus. Ada orang percaya dalam Kristus, katakan amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menggunakan kepada kita berapa banyak berkat? Segala berkat, macam-macam berkat yang ada di mana? Di dalam surga. Posisi kita menerima segala berkat. Katakan, saya sudah menerima segala berkat. Sedangkan pengalaman saudara sebagai apa? Orang percaya. Nah, kalau ini biasanya mantap. Kalau ini biasanya mantap. Biasanya. Ini biasanya mantap. Saya sudah menerima segala berkat karena saya orang percaya. Tapi juga yang lain harus mantap. Saya orang benar yang taat memberi. Saya orang benar yang taat berdoa. Saya orang benar yang taat lampu merah. Katakan amin. Yang kelima, posisi kita, Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dalam hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari kaki kamu. Dari mulut ya. Puji. Ayat 9,
Janganlah kamu saling apa? Mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta melakukannya. Kakak, saya tidak bohong, cuma saya bicara tidak benar. Ada perbedaan antara bohong dan bicara tidak benar? Cara penulisannya berbeda, tapi intinya sama. Posisi kita tersembunyi dalam Kristus. Dia sudah tersembunyi dalam Kristus, tapi keadaannya apa? Sambil bersembunyi dalam Kristus, jengkel, marah, fitnah, dusta, dan semua yang lain. Sambil sembunyi di mana? Dalam Kristus. Dari dalam, jadi dia berfitnah di dalam Kristus, dia berdusta di dalam Kristus. Padahal sudah dalam Kristus, tapi dia berdusta, dia bahkan dia maki di dalam Kristus, saudara. Dia berhantam, dia berpukul, dia berkelahi di dalam Kristus. Ini kan dia bilang tuh, hidupmu sudah tersembunyi, makanya jangan lagi. Jadi menyangkut kedudukan kita melihat anak yang terhilang. Itu dia seorang putra, betul ya, seorang putra ahli waris nih. Tetapi menyangkut keadaannya, dia berada di negeri yang jauh. Ya. Yang kedua atau B, posisi kita tidak akan pernah berubah, tidak bisa membaik atau memburuk dan permanen. Keadaan kita terus berubah meskipun harus meningkat setiap saat. Ya. Sekali Anda menjadi orang benar, selama-lamanya, amin. Betul, Anda yakin bahwa kamu sekalipun dalam keadaan apapun, sekali dibenarkan, benar-benar benar, walaupun ada kesalahan, yes. Nah ini saudara yang kasih, melatih kita untuk dewasa di dalam iman, dan kita bisa memiliki karakter yang benar dengan menyelesaikan bagian-bagian kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan karena ketidakdewasaan kita. Kita harus belajar. Tidak berarti Anda orang benar, jadi lu marah saya silahkan, asal saya tetap dikasih. Lu tahu nggak? Saya bukan dikasih oleh Allah saja, Tuhan senang dengan saya. Siapa bilang kamu menyakiti orang lain baru Tuhan senang dengan kamu? That's karang-karang, that free writing, that free thinking. Itu karang bebas, saudara, pikiran bebas. No. Saudara, ini luar biasa, bukan? Katakan, sekali saya selamat, selamanya selamat. Sekali saya benar, selamanya benar. Sekali saya dikuduskan. Nah ini sudah, saudara mesti tangkap ini. Namun keselamatan itu harus diaktifkan. Kekudusan itu harus diaktifkan. Kesucian itu harus diaktifkan. Seperti mikrofon ini, kalau saya tidak aktifkan, dia tidak ada suara. Tapi apakah dia mikrofon? Benar. Berapa banyak orang kudus yang mati, yang tidak berdaya. Oke. Nah Tuhan tidak menghendaki kamu mati. Tuhan mau bangkitlah, terang sudah datang atas engkau. Setelah kita dilahirkan kembali dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga dan dibaptis ke dalam Kristus, 1 Korintus 12 ayat 13, tidak ada yang dapat mengubah hal ini. Sekali engkau dibaptis dalam Kristus, menyatu dengan Kristus, tidak ada siapapun, apapun dan keadaan bagaimanapun memisahkan kesatuan engkau dengan Kristus. Kalau ada yang bisa memisahkan, artinya Kristus sudah kalah dan Kristus sudah lemah. Setahu saya, sampai kapanpun Kristus tetap jaya dan perkasa. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya, oke, coba saudara lihat, coba saudara katakan, saya yang berada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Coba, go, mulai. Posisi kita aman.
keadaan kita selalu berubah, ya. Posisi kita apa? Aman. Keadaan kita apa? Terkadang kita mengalami kemenangan, selanjutnya terkadang mengalami apa? Terkadang kita mengalami kegembiraan, kesuraman. Terkadang kita mengalami kedamaian, cemas. Kenapa? Cemas dan kedamaian silih berganti sepertinya pasangan yang serasi. Mengapa? Karena kita memiliki dua kodrat di dalam diri kita, kodrat alam dan kodrat ilahi yang baru. Haleluya. Kodrat apa, saudaraku? Adam. Nah, saudara lihat, makanya silih berganti. Kadang haleluya, kadang halelupa. Tetapi kedudukan kita di dalam Kristus adalah selama-lamanya dan tidak ada yang dapat mengubah atau menggugatnya. Haleluya. MK pun tidak dapat menggugatnya, saudara. Lucifer dan iblis pun tidak ada, neraka tidak dapat menggugat posisi dan saudara. Amin. Nah, saudara sendiri yang bisa membedakan apakah baik sebentar maju, sebentar mundur, sebentar berdoa, sebentar berdosa, baik. Sebentar marah-marah, sebentar mengucap syukur, itu baik. Sebentar dia cinta Tuhan, sebentar loyo, sebentar berapi-api. Kalau dia berapi-api itu dia mau tinggal di gereja, dia bilang, "Min, lupi beli makan, ini hari besok pulang." Tapi karena dia pun hilang, sampai orang tanya, "Lu agama apa sekarang? Lu sembahyang di mana?" Kontras. Saudara, kalau kita ciptaan yang baru, buktikan bahwa kita ciptaan yang baru luar dalam. Haleluya. Yang ketiga atau yang C, keselamatan dan penerimaan kita di hadapan Tuhan bergantung kepada posisi kita dan bukan pada keadaan kita. Keselamatan kita tidak bergantung pada siapa diri kita sebenarnya, tetapi pada siapa Kristus itu dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Kita diselamatkan. Katakan, saya diselamatkan, saya diterima, saya dibenarkan. Amin. Ayat-ayat ini menerangkan kepada kita, baik Kisah Rasul 16, 30, 31, Efesus 1 ayat 6 dan Roma 5 ayat 1, bahwa kita katakan, saya diselamatkan, saya diterima, saya dibenarkan. Go! Saudara mesti tangkap ini. Jangan pernah, saudaraku yang kasih, biarkan keadaan ini menggoyang kita, ya. Jangan pernah biarkan keadaan ini menggoyang kita. Jangan pernah kamu hidup karena keadaan kamu, tapi hidup karena posisi kamu. Haleluya, amin. Orang menjadi lemah karena orang hidup dengan keadaan mereka. Banyak orang menjadi lemah karena dia melihat keadaan. Ini keadaan kok orang tidak berdoa, ngapain aku berdoa? Ini keadaan orang pada kikir semua, mengapa aku mesti sok-sok jadi Mother Teresa, murah hati? Ini orang semua tidak tahu memberi, kenapa saya menuju sok-sok memberi? Ini orang semua pemfitnah, pembuli. Ini orang-orang suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ini orang-orang semua suka menuntut, suka membalas, suka menghakimi. Ngapain saya mesti capek-capek hidup kudus dan suci? Saudara yang kasih, jangan menjadi korban keadaan. Haleluya. Jangan menjadi korban keadaan, karena terang selalu mengusir gelap. Garam selalu membuat asin. Amin.
Jangan pernah mau hidup dengan keadaan. Keadaanmu selalu berkekurangan, keadaanmu selalu ini, keadaan. Rahasianya, kenapa 3 poin ini kita mesti tangkap? Karena kalau kita tidak memahaminya, kita akan mengoperasikan hidup kita berdasarkan keadaan kita. Dengar, Yesus tidak pernah diubahkan oleh keadaan. Angin ribut dia redakan, air laut dia jadikan jalan raya. Haleluya. Yang kekurangan dia rubah menjadi sisa berkelimpahan. Yang mati dia bangkitkan, yang sakit dia sembuhkan, yang tuli dia buat mendengar, yang lumpuh dia buat berjalan, yang bisu dia membuat bisa mengungkapkan kata-kata sajak dan kalimat-kalimat puisi. Haleluya. Yang tuli bisa mendengar, yang buta punya mata tajam. Haleluya. Amin. Yang botak juga dia bisa sembuhkan menjadi rambut, saudara kekasih. Yang sakit dia bangkitkan, yang punya persoalan apapun, saudara kekasih. Nah, sejauh mana kita mengizinkan pengalaman itu harus meminta konfirmasi dari keadaan sesungguhnya. Saudara pernah alami enggak? Tiba-tiba lampu mati. Begitu lampu mati, saudara cek, colong cek di tetangga, lampu mati atau tidak? Pernah alami begitu? Begitu bilang, oh semua mati Bapak. Saudara, oh baik sudah. Tapi satu hari ketika semuanya menyala, kamu punya yang mati, cek, semua menyala, di mana-mana semua menyala Bapak. Berarti kita yang bermasalah. Haleluya, amin. Jadi saudaraku yang kasih, jangan setuju kalau kamu tuh miskin, kamu kekurangan, kamu tuh punya penyakit turunan gula darah, jantung, mati muda, mati setengah muda, turunan jadi ini, jadi itu, turunan tipu-tipu, turunan ular beludak, turunan ini. Jangan setuju dengan keadaan kamu. Yesus sudah menyala, Yesus sudah membenarkan engkau. Amin. Kalau engkau tahu kamu ada sakit turunan, minta Tuhan sembuhkan engkau. Kalau engkau tahu kamu punya hutang piutang, cari tahu kenapa hutang piutang. Kekurangan, cari tahu kenapa. Seperti lampu di rumah mati sedangkan tetangga menyala, kamu cari tahu. Mungkin ada kelebihan daya. Kenapa kamu berhutang? Mungkin ada faktor-faktor ketidaksetiaan mengatur keuangan, ketidakpercayaan Tuhan untuk mencukupi. Mungkin ada faktor-faktor lain, faktor ini. Judi online, saudara. Saya ingatkan kepada saudara, banyak umpan sekarang untuk kita dipaksa untuk hidup oleh keadaan. Katakan begini, kalau ikan saja tidak menjadi asin di air laut, saya pun bisa menjadi kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus. Go, mulai, katakan. Yes, yes, yes. Saudara punya alasan karena Yesus yang membenarkan engkau, Yesus yang menguduskan engkau, Yesus yang mengasihi engkau, Yesus yang menerima engkau. Haleluya, kasih pujian bagi Dia. Ada orang benar di sini malam hari ini, ada orang kudus malam hari ini, ada orang yang diterima oleh Tuhan tanpa syarat. Mari bangkit berdiri, kasih pujian bagi Dia. Come on, haleluya. Bapa, malam ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Aku berdoa supaya pengajaran yang barusan hamba bagikan, kebenaran ini memerdekakan kami semua. Setiap penipuan-penipuan yang datang supaya kami hidup dengan keadaan kita, saya ungkapkan malam ini seperti lampu listrik PLN. Kalau kami punya mati di lain menyala, berarti kami harus memperbaiki diri. Aku berdoa malam ini biar kami memperiksa diri supaya di tahun percepatan dan peningkatan ini supernatural, jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang jatuh, jangan ada yang tidak mengalami, jangan ada yang jadi penonton, tapi semuanya mengalami. Haleluya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Katakan, saya orang kudusnya Allah. Saya dibenarkan oleh Kristus. Saya diterima dan dikasihi oleh Allah tanpa syarat. Saya berhak hidup seperti yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Di dunia yang gelap, yang kacau ini, saya hidup dalam kebenaran. Katakan, saya menjadi bukti dunia melihat Yesus, bahwa Yesus ada dalam saya ada dalam Yesus.
Saya dapat membuat dunia merasakannya, melihatnya, memegangnya. Haleluya. Angkat tangan dan kasih pujian bagi dia sekali lagi. Come on. Shalom, selamat malam, sampai jumpa besok.